kami ucapkan selamat datang pada program diskusi virtual vaksinasi aman, puasa nyaman. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung, sesaat lagi kita akan memulai diskusi virtual kita ya. Baiklah hadirin, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di diskusi virtual vaksinasi aman dan puasa nyaman. Sebelum kita memulai acara diskusinya, saya memberitahukan dulu tata tertib untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah peserta wajib melakukan registrasi awal kepesertaan melalui komin.fo atau Juknisprof. Kemudian mengatur nama ID yang sesuai dengan nama yang sudah diregistrasikan. Yang namanya sekarang belum sesuai dengan nama identitasnya, tolong diedit dulu, oke? Yang pakai akun orang lain mungkin bisa diganti dulu namanya, username-nya, oke? Baik, dan peserta wajib memahami penggunaan platform Zoom, kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan atau berkerah, berlaku sopan, tertib tidak sambil makan, dan juga tidur ataupun merokok. Berada dalam ruangan yang tenang dan juga memiliki pencahayaan yang cukup sehingga bisa terlihat satu sama lain ya. Kemudian meminimalisir gangguan audio dan juga video pada saat program berlangsung. Kemudian berinteraksi secara daring berdasarkan etika, berkomunikasi dengan tidak spam chat saat materi berlangsung dan juga kesempatan berbicara akan diberikan atau kesempatan bertanya juga akan diberikan oleh moderator tentunya. Kemudian mikrofon harus off begitu ya. Kecuali jika memang peserta akan berbicara dan bertanya. Dan tentunya harus menekan tombol angkat tangan atau fitur raised hand untuk meminta izin terlebih dahulu. Kemudian mengikuti acara dari awal sampai akhir dan nanti di akhir acara akan dilakukan foto bersama dan juga ada pemberian hadiah. Kemudian mengisi daftar hadir, juga form kuesioner yang akan dibagikan pada pukul 20.30 di akhir acara. Dan tentunya sertifikat juga akan disediakan bagi para peserta dalam bentuk elektronik ataupun soft copy. Sertifikat juga akan dikirimkan ke email peserta sehingga peserta bisa mengisi link kuesioner yang akan di-share di grup WhatsApp para peserta. Gitu. Baiklah, dan kini kita sama-sama ikuti yang satu ini dulu. Mungkin kita sudah lelah bermimpi, lelah berharap, lelah banget. Apalagi kalau memikirkan ke depannya bagi keluarga. Korban makin bertambah, sehingga yang menjadi korban bisa keluarga terdekat kita. Mau nggak mau, kita harus disiplin diri. Dari kita, bukan orang lain. Jangan lelah berjuang. Dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi. Dengan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan berkualitas, vaksin yang digunakan sesuai standar keamanan dan uji klinis yang ketat, dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada para tenaga kesehatan pahlawan kita.
Tahapan berikutnya, bagi lansia dan pelayan publik sesuai jadwal. Vaksin akan diberikan dalam 2 dosis dan kembali untuk divaksinasi. Serta setelah vaksinasi, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Kita berjuang melindungi diri dan keluarga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi MPid, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum Ibu Nadia. Baiklah, beliau adalah selain juru bicara vaksinasi COVID-19 di Kementerian Kesehatan juga sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor, dan Zoonotik tahun 2018 sampai 2020. Dan tahun 2020 sampai sekarang, beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Kemudian, Assalamualaikum kami ucapkan kepada Bapak Mas Duki Baitlawi sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI. Assalamualaikum Bapak Mas Duki. Bisa dengar saya? Baik, masih terhubung ya. Bapak Mas Duki Baitlawi lahir di Bangkalan tanggal 20 Juli. Sebelum menjabat sebagai, Bapak Mas Duki kini menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI. Kemudian narasumber yang ketiga pada malam hari ini adalah Assalamualaikum Ibu Profesor Dr. Iris Rengganis sebagai Tim Advokasi Vaksinasi IDI. Assalamualaikum, Ibu Iris. Apa bisa dengar saya? Rupanya ketiga narasumber masih terhubung ya. Sebagai tim advokasi vaksinasi IDI dan juga Ibu Iris adalah staf divisi alergi imunologi klinik FKUI RSCM 19. Baiklah. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia beserta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan webinar dengan tema vaksinasi aman, puasa nyaman. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin sering ada ya dalam benak berbagai masyarakat dan juga tentunya berbagai golongan, karena ingin tahu lebih jauh faktor keamanan vaksinasi saat puasa, kemudian juga kehalalan vaksin dan juga KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, serta mungkin masih saja ada hoax-hoax atau juga berita-berita yang sering muncul dan tidak jelas kebenarannya. Ya, bukan begitu? Masih sering kita temukan ya. Ada forward-forward dari pesan-pesan berantai yang sering muncul kadang-kadang di grup-grup atau mungkin malah langsung begitu ya. Baik, sebelum kita memulai diskusi, ada satu yang ini dulu mau lewat. Pemerintah terus melakukan upaya menurunkan laju penularan dan kematian akibat COVID-19. Salah satunya dengan pemberian vaksinasi sebagai derap cepat dan aman yang menjadi prioritas dalam penanganan pandemi ini. Seiring berjalannya waktu, ibadah puasa akan kembali dijalankan oleh seluruh umat muslim di bulan ini. Tentu saja, vaksinasi yang terus dilaksanakan tidak akan membatalkan puasa. Hal ini dinyatakan dalam fatwa MUI. Karenanya umat Islam yang sedang berpuasa boleh melakukan vaksinasi sepanjang aman dan juga tidak menimbulkan bahaya menurut ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Bahwa vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa karena tidak masuk dari lubang yang tersedia. Jadi bahasa agamanya itu dari manfaat namanya. Tapi karena vaksin itu disuntik bukan dari lubang itu tidak membatalkan puasa. Jadi, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dapat melakukan vaksinasi dengan syarat sehat dan tentu saja aman. Diharapkan program vaksinasi COVID-19 dapat menekan lajunya penyebaran virus COVID-19 dan tentu saja menumbuhkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kita ingin sekali meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan bagi pelajar, mahasiswa, ibu-ibu penggiat komunitas, mungkin masyarakat khususnya, tentang komunikasi yang berorientasi pada perubahan perilaku untuk vaksinasi COVID-19. Dan juga ada keinginan
dan juga permintaan untuk peningkatan sebuah pengetahuan yang tentunya adalah sebuah prinsip dasar komunikasi yang pada akhirnya bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya COVID-19, vaksinasi, dan juga disiplin tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Ada lagi yang juga menginginkan pembahasan tentang peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknik komunikasi perubahan perilaku. Karena mungkin ada sebuah perubahan yang signifikan atau juga pola tingkah laku yang berubah dalam masyarakat. Semenjak ada vaksin, ada yang mungkin jadi lebih tenang atau malah jadi lebih mudah risau atau ada kegelisahan-kegelisahan lainnya. Dan tentunya ini memang membutuhkan untuk lebih sering bertanya, mendengar, mengapresiasi, klarifikasi, menggunakan nama dan juga mencari persamaan. Bukan begitu? Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang sudah tergabung di diskusi virtual pada malam hari ini. Bismillah ya, vaksinasinya sudah bisa dijalankan dan insya Allah puasanya juga nyaman, ya kan? Bukankah begitu Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi? Assalamualaikum Ibu Nadia, Bu Dokter. Halo. Ibu Dokter, kalau mungkin kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya ya. Kami persilahkan Ibu. Baik, Ibu Siti Nadia belum dapat kita hubungin ya. Kalau begitu bagaimana dengan Bapak Mas Duki Baitlawi? Bapak Mas Duki, Assalamualaikum. Bapak Mas Duki Baitlawi, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan paparannya. Halo. Baik Bapak, kami tunggu paparannya. Halo. Ibu Dr. Nadia. Ibu Dr. Nadia, sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Bu Dokter juga akan menjelaskan banyak tentang roadmap ya dari vaksinasi COVID-19 nasional. Kemudian juga ada strategi untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan tentunya juga ada tantangan dalam vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Baik, kita masih menunggu dulu untuk bisa terkoneksi ya dengan narasumber kami pada malam hari ini. Kita coba dengan Bu Profesor Iris, barangkali. Assalamualaikum, Profesor Iris. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Baik, Prof, kami persilahkan untuk mungkin akan menyampaikan paparannya ya, Prof. Baik, saya coba share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sedikit membahas mengenai vaksinasi dan puasa. Nah, yang pertama kita bicarakan dulu tujuan dan manfaat daripada vaksinasi. Kalau kita melihat program vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini, bahwa hingga 19 Maret 2021, sebanyak 4.959.063 orang telah menerima vaksinasi tahap 1. Dan sebanyak 2.068.400 orang telah menerima vaksinasi tahap 2. Jadi program vaksinasi akan tetap dilaksanakan saat bulan puasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa tujuan vaksinasi COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Tujuan kedua adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, ini adalah tujuan daripada vaksinasi COVID-19. Bagaimana dengan manfaatnya? Manfaat daripada vaksinasi secara umum adalah mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular seperti variola atau cacar, kemudian mengendalikan penyakit polio atau morbilli. Eradikasi di sini artinya betul-betul sudah lenyap dari muka bumi. Jadi penyakit cacar, bukan cacar air ya, cacar itu memang sudah lenyap dari muka bumi hingga sekarang berkat adanya vaksin cacar. Itu membuktikan bahwa vaksin itu sangat efektif. Kemudian untuk vaksin-vaksin yang lain berhasil untuk mengendalikan penularan penyakit seperti polio, morbilli atau campak, dan vaksin-vaksin lainnya. Nah, sekarang pertanyaan berikut, apakah vaksin apa yang akan dipakai?
kita bisa vaksin dipakai tergantung daripada jenis vaksin COVID-19. Dan di Indonesia saat ini baru masuk 2 vaksin jenis COVID-19, tergantung platformnya. Ini berbagai vaksin yang ada di dunia. Yang sudah banyak beredar adalah Pfizer, Moderna, Sputnik, ya Sputnik dari Rusia, Novavax, Sinopharm, AstraZeneca ini sudah ada di Indonesia, Johnson & Johnson, CanSino Bio, Sinovac. Nah, yang sudah ada di Indonesia adalah Sinovac dengan AstraZeneca, ya 2 vaksin ini. Ya, AstraZeneca berasal dari Inggris, Sinovac berasal dari China atau dari Cina, tapi Sinovac ini sebagian penelitiannya adalah di Bandung, ya di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana penelitian Indonesia berjalan dengan baik, ya, dan saat ini sudah dipakai bahkan sebagian diproduksi oleh Bio Farma. Sedangkan AstraZeneca ini sudah dipakai di Inggris dan negara-negara lain, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat nantinya akan juga masuk vaksin-vaksin yang lain, karena tidak akan mencukupi kalau hanya 2 vaksin itu, sehingga vaksin-vaksin yang lain direncanakan juga akan masuk ke Indonesia. Nah, vaksin AstraZeneca itu belum lama keluar Emergency Use Authorization, yaitu izin edar dari Badan POM yang berupa emergency, pemakaian secara emergency, dan sekarang sudah resmi, ya, dan sekarang sudah dipakai, sehingga sekarang kita ada 2 vaksin yang berbeda platformnya, tetapi keduanya sudah dinyatakan aman oleh Badan POM berdasarkan penelitian yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini Sinovac dan AstraZeneca, efikasinya, Sinovac itu menunjukkan bahwa efikasinya adalah 65,3%, sedangkan sementara AstraZeneca secara keseluruhan 62,1%. Jadi tidak terlalu berbeda sebetulnya, ya. Jadi yang penting dari WHO menyatakan untuk masa pandemik untuk efikasi itu di atas 50%. Jadi artinya keduanya sudah lulus untuk efikasi, ya. Jadi ini kedua vaksin yang sekarang beredar di Indonesia. Nah, saat ini vaksin COVID-19 sudah dapat diberikan kepada lansia, ya, AstraZeneca maupun vaksin AstraZeneca maupun Sinovac, ya, dua-duanya sudah diberikan kepada lansia. Alhamdulillah, ya, kita sudah yang lansia sudah dapat menerima vaksin. Tadinya awalnya belum, ya, yang Sinovac, ya. Kemudian berdasarkan penelitian di Brasil dan di China sendiri, ya, ternyata sudah bisa, ya, dan saat ini mereka pun sedang meneliti untuk yang anak, ya, untuk Sinovac, tapi bukan di Indonesia. Nah, vaksin Sinovac juga sudah dapat diberikan untuk ibu menyusui, tapi ibu hamil tidak boleh, ya, karena penelitian untuk ibu hamil itu tidak etis. Tidak pernah ada penelitian untuk ibu hamil kecuali kita bisa mengetahui kalau ibu itu terlanjur dilakukan vaksinasi dan diikuti perjalanannya sampai melahirkan. Ya, seperti vaksinasi influenza itu awalnya juga tidak boleh untuk ibu hamil, tetapi sekarang akhirnya sudah boleh. Untuk ibu hamil sementara kita tegaskan lagi vaksin COVID-19 tidak boleh, tetapi untuk penyusui sudah boleh. Nah, kalau kita berbicara mengenai puasa, itu bulan Ramadan akan tiba sebentar lagi, ya. Jadi seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia akan menyambutnya dengan sukacita dan berbahagia. Di tengah situasi kehidupan yang serba tak pasti akibat pandemi COVID-19 ini, bulan Ramadan hadir, ya, membawa kepastian-kepastian atas amalan serta ganjaran pahala bagi yang menunaikan. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan vaksinasi di bulan Ramadan? Nah, kita sekarang akan melihat dulu apa sih herd immunity dan 5M. Karena itu yang akan memberi pengertian kita bahwa vaksinasi akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Nah, istilah herd immunity itu artinya kekebalan kelompok. Ya, jadi kalau menurut perhitungan untuk mencapai herd immunity perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 pada sekitar 70% kelompok sasaran. Nah, herd immunity ini bisa dicapai secara natural atau alamiah, seperti sebelum ada vaksin, dia hanya berdasarkan seleksi alam. Jadi artinya siapa yang kuat, dia akan kuat, tidak sakit, tetapi yang lemah, sistem imunnya bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Ini yang tidak kita harapkan. Karena itu, adanya herd immunity buatan seperti vaksinasi, itu ada suatu upaya ya untuk maaf, harus diinterupsi. Herd immunity. Ya. Bisa lebih keras mungkin, Prof, suaranya. Oh iya. Ya. Oke. Baik. Nah, ini sudah jelas suaranya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini adalah segambar daripada satu kelompok yang
tidak divaksinasi, yang biru. Orang sehat tetapi tidak divaksinasi. Kemudian ada yang kuning, ini adalah orang sehat yang divaksinasi. Yang merah ini ada orang pembawa penyakit. Dalam satu waktu tertentu mereka berkumpul, yang merah ini bisa menularkan kepada yang biru, dan yang biru akan menjadi sakit. Ya, karena tidak ada kekebalan. Ya, jadi tanpa vaksinasi mereka cepat sekali tertular. Gambar yang kedua kita lihat, yang kuning ini adalah orang yang sehat divaksinasi. Ada beberapa yang biru, orang sehat yang belum divaksinasi. Tapi satu nyempil yang merah di sini adalah orang yang belum divaksinasi dan pembawa penyakit. Nah, akhirnya yang merah ini bisa menularkan kepada orang yang tidak divaksinasi, yang biru. Ya, jadi kita lihat di sini, tapi yang kuning adalah orang sehat divaksinasi tidak tertular. Ya, karena itu vaksinasi adalah salah satu upaya ya untuk agar kita tidak tertular kepada satu penyakit. Ini gambar di mana kalau kita lihat kalau belum ada divaksinasi, ini adalah gambar orang sehat tidak divaksinasi. Ya, kemudian di sini ini ada penularan, ya penularan semua yang merah ini yang tertular. Ya, kalau kita tidak ada herd immunity, ini bisa tertular semua seperti saat sebelum ada vaksin. Ini kalau 25% sudah divaksinasi pada dunia, tetapi ini masih juga banyak, 25% masih terlalu sedikit. WHO minta 70%, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau 75% atau 70% dari penduduk sudah divaksinasi mendapat kekebalan, itu kita berharap pandemik segera bisa berakhir. Apalagi kalau vaksinasi 90%. Ya, jadi kita kelihatan di sini bahwa bagaimana herd immunity atau kekebalan kelompok itu sangat penting sekali melalui vaksinasi. Nah, salah satu upaya untuk mencapai herd immunity adalah dengan vaksinasi COVID-19. Tetapi vaksinasi itu bukan segalanya. Karena itu sebelum semua tervaksinasi atau sebelum herd immunity tercapai, tetap harus menjaga 3M yang saat ini menjadi 5M. Ya, artinya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sekitar 20-30 detik, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, jadi ini sangat penting ya. Jadi bukan berarti setelah vaksinasi walaupun sudah 2 kali terbentuk antibodi, kita tidak menjaga 5M, itu salah besar. Jadi tetap protokol kesehatan dijaga. Nah, sekarang bagaimana hukum vaksinasi saat puasa? Fatwa dengan nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 pada saat berpuasa telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Orang yang berpuasa ini tidak diperbolehkan memasukkan makanan, air, atau obat melalui saluran yang terbuka, seperti mulut, hidung, atau melalui infus. Sementara pemberian vaksin dilakukan secara intramuskuler atau injeksi ke dalam otot, sehingga tidak membatalkan puasa. Nah, ini keterangan mengenai nanti dari MUI akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, tanggapan Kementerian Kesehatan bahwa vaksinasi nanti Dr. Nadia akan lebih menjelaskan. Ini yang harapan kita adalah vaksinasi dapat dilakukan pada malam hari umat Islam yang berpuasa karena dikhawatirkan kondisi yang lemah. Tetapi satu sisi saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempertimbangkan efektivitas waktu vaksinasi pada siang atau malam hari. Selain itu juga Kementerian Kesehatan sedang memastikan kesiapan mekanisme vaksinasi apabila dilakukan pada siang hari selama bulan Ramadan. Nah, nanti Dr. Nadia yang akan menjelaskan apakah rencana pemerintah mungkin apa tidak setelah puasa dibuka pelayanan untuk vaksinasi. Nah, dari fatwa MUI tadi sudah jelas bahwa vaksinasi injeksi tidak membatalkan puasa, yaitu dari MUI. Kemudian dari Wapres bahwa vaksinasi saat Ramadan tak membatalkan puasa. Ya, jadi kita sudah jelas kalau mengenai pembatalan tidak batal puasa, tetapi bagaimana persiapan orang yang akan divaksinasi. Nah, ini ada beberapa panduan kelompok kategori lansia sebelum vaksinasi. Pastikan lansia ditemani oleh pendamping. Ya, pendamping dibutuhkan untuk memastikan kondisi lansia tetap sehat selama pelaksanaan dan setelah vaksinasi COVID-19, serta untuk antisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang kita sebut KIPI. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena lansia itu kalau tanpa pendampingan, kalau ada KIPI ya itu agak ini. Jadi supaya lansianya juga tenang dan vaksinasi dapat dijalankan dengan baik. Istirahat yang cukup ya, jadi istirahat 3 hari sebelum dan setelah menerima vaksin. Ini dapat dilakukan dengan tidur minimal 8 jam dalam sehari. Ya, kalau susah 8 jam ya bikin 6 jam. Ya, tetapi yang jelas
beristirahat. Apalagi kita di bulan puasa, beberapa orang memang melakukan ibadah puasa, ya, sehingga tidak ada asupan makanan dari pagi sampai jam buka. Ya. Asupan nutrisi yang terpenuhi. Asupan nutrisi yang seimbang dengan kandungan tinggi protein, vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D dan zinc untuk membantu tubuh membentuk antibodi. Ya, jadi kalau pada saat sahur itu sangat penting sekali makanan yang bergizi. Ya, jadi jangan kita diet tetapi akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sahur itu harus makanan yang betul-betul sehat, bergizi dan cukup ya sampai kita buka. Pemeriksaan kesehatan mandiri sesuai rekomendasi dari dokter, ya itu harus dipikirkan. Ya juga perhatian daripada transportasi itu juga harus dipikirkan ya untuk orang yang akan datang ke tempat dilakukan vaksinasi. Ini hal-hal yang biasa membatalkan puasa. Ini pun harus kita perhatikan ya untuk bergosip, emosi berlebihan, berniat membatalkan puasa walaupun dia nggak batal tapi dia udah ada niat, dia mencicipi makanan. Ini semua hal yang tidak kita inginkan. Ini pun harus kita hindari, harus pikiran-pikiran kita yang bersih ya sehingga kita kalaupun kita mau divaksinasi tetap semuanya terjaga dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan, jadi untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Jadi dalam hal ini vaksinasi COVID-19 merupakan herd immunity secara buatan ya yang kita harapkan agar terjadi segera herd immunity ya tercapai, harapan kita itu ya. Berbagai macam vaksin COVID-19 digunakan untuk mempercepat herd immunity. Saat ini baru ada 2 vaksin yaitu dari Sinovac dan dari AstraZeneca. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti vaksin-vaksin lain juga akan datang sehingga akan mempercepat percepatan untuk vaksinasi. Nah, itu sangat amat penting karena kita untuk percepatan vaksinasi kita butuh vaksin yang lebih banyak ya sehingga herd immunity akan segera tercapai. Saat bulan Ramadan, vaksinasi dapat dilakukan berdasarkan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksinasi injeksi tidak membatalkan puasa. Jadi dalam hal ini kita sudah jelas bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa, tetapi bagaimana kita mempersiapkan orang yang berpuasa untuk divaksinasi. Orang yang berpuasa agar kipinya tidak banyak, ya, sehingga persiapan-persiapan yang disebutkan tadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi jangan karena puasa terus kita tidak memperhatikan kesiapan kesehatan kita. Ya tetap kesehatan harus terjaga dengan cara makan yang baik ya pada saat sahur dan sebelumnya kita juga harus istirahat yang cukup. Baik, saya kira dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Prof. Terima kasih paparannya. Yang ingin kami tanyakan adalah tentunya juga mungkin mewakili banyak pertanyaan ya, Prof. Ada persiapan khusus tidak ya, Prof ya? Sebelum kita vaksin dan juga mungkin ada yang akan vaksinasi saat menjalani puasa begitu, Prof. Ada persiapan khusus nggak, Prof ini? Ya, sebetulnya persiapan memang harus ada ya. Artinya tanpa vaksin pun atau vaksin bulan puasa pun kita sudah harus mempersiapkan diri. Artinya pertama persiapan bagi orang lansia yang punya komorbid ataupun bukan lansia tapi dia punya komorbid itu harus dipersiapkan sebelumnya. Ya misalnya dia check up ke dokternya. Ya jangan mendadak besok vaksinasi karena mendadak saya mendadak nih besok dipanggil. Banyak kan seperti itu. Paling orang kantoran dia karena kan kita memang mau percepatan untuk herd immunity segera tercapai. Jadi artinya kita yang harus mempersiapkan diri ya jadi bukan dengan mendadak sebab tidak mendadak karena pemerintah sudah memberitahu sebelumnya bahwa setiap saat di mana vaksin itu dan kita akan dipanggil oleh kantor ataupun RT RW ya dan sebagainya. Jadi kita siapkan diri itu pertama ya ke dokternya masing-masing kalau perlu cek laboratorium ada yang penyakit jantung dan lain-lainnya. Kedua kita harus makan cukup ya tidur cukup ya itu jangan diabaikan. Walaupun bulan puasa, sahur secukupnya. Ya artinya makan cukup yang baik ya. Jangan sahur kita diet sedikit ya. Justru sahur harus benar-benar makan tetapi bukan harus sampai kenyang sekali ya. Kita harus berhenti sebelum kenyang. Tetapi makanan itu baik. Nanti buka puasa juga bukan balas dendam. Segala macam kita makan.
Ya sehingga membuat tubuh lebih gemuk atau kadang-kadang puasa bukan lebih kurus ya, malahan banyak juga orang lebih gemuk karena waktu buka puasanya balas dendam. Padahal makanan-makanan itu banyak makanan yang tidak sehat ya, terlalu manis misalnya ya, manis memang boleh, tapi terlalu manis dan terus menambah terus ya, nah itu harus dipikirkan. Apalagi kita yang baik orang ada penyakit macam-macam itu tentu harus sesuaikan dengan diet ya. Jadi jangan kalau kita puasa 8 jam atau berapa jam lebih itu kita akhirnya lapar makan seenak-enaknya. Kadang-kadang orang lupa ya karena puasa itu semuanya disiapkan. Tapi ini masa pandemik ya jadi harus berhati-hati. Itu yang kedua. Ya yang ketiga keluarga harus menyiapkan juga waktu untuk orang tuanya. Artinya kalau lansia itu sebaiknya diantar ya jangan lansia pergi sendiri. Ya jadi ada pendampingan. Itu penting diperhatikan. Walaupun tidak bulan puasa pun demikian ya, tapi bulan puasa itu lebih teratur. Dan keempat sih harapan kita tentu saja banyak yang sekali yang menanyakan pada saya, aduh harapannya malam atau setelah buka itu juga ada pelayanan. Mudah-mudahan Dokter Nadia yang nanti akan memberi jawaban untuk hal ini ya, karena berhubungan dengan pemerintahan. Ya itu harapan kita. Jadi mungkin dibikin ada yang pagi ya, dekat kita sahur ya, kemudian ada yang buka juga ya. Saya kira itu bagus sekali kalau bisa dijalani keduanya. Ya demikian. Prof, ada juga yang menyebutkan bahwa sebelum vaksin begitu ya, itu membutuhkan asupan vitamin misalnya, Oh, Prof. iya. Apalagi menjelang puasa seperti ini. Bagaimana menurut Prof tentang kondisi seperti ini? Apakah memang perlu vitamin itu sebelum vaksin begitu, Prof? Karena mungkin ya sugestinya pengen lebih kuat tubuhnya begitu. Ya, jadi sebetulnya asupan vitamin bukan hanya waktu puasa. Nah ini kan kita masa pandemik ya, jadi artinya itu sudah sehari-hari dari awal kita sudah bisa melakukan itu dari sekarang bahkan bukan hanya karena puasa. Karena vitamin pun tidak bisa bekerja sekaligus. Memang vitamin tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Tubuh membutuhkan vitamin dalam jumlah kecil, karena itu harus ada asupan. Kalau kita tidak yakin makanan kita mengandung vitamin cukup. Hanya vitamin D yang bisa dibentuk oleh tubuh itu pun kalau ada matahari ya. Jadi kalau orang itu berjemur. Jadi vitamin, suplementasi apapun ya yang membuat dia sehat ya sesuai dengan anjuran dari dokternya masing-masing itu harus dari sekarang. Ya jadi bukan hanya gara-gara puasa, tetapi sepanjang waktu ya apalagi waktu puasa ya kita butuh ekstra kekuatan ekstra ya. Jadi seperti itu. Memang betul suplementasi beberapa orang dibutuhkan ya, vitamin pun saya kira itu setiap orang ya pada masa pandemik ini membutuhkan vitamin. Jadi kita tidak harus yakin atau kita tidak yakin ya itu harus kita minum vitamin. Tidak yakin bahwa makanan kita betul-betul memenuhi kebutuhan. Baik, baik, Prof. Dan mungkin juga mewakili banyak sekali ini, Prof. Sekarang itu kan masyarakat Indonesia itu sebetulnya semakin gemar berolahraga ya, Prof ya. Ada yang bersepeda, lari begitu kan. Lalu dihubungkan nih Prof, berolahraga sebelum vaksin dan juga menghadapi puasa. Apa yang harusnya, apakah kita memang harus meredam sedikit mungkin keinginan untuk lebih aktif berolahraga atau justru menurut Prof dianjurkan agar menambah vitalitas atau bagaimana nih Prof? Sebetulnya olahraga itu kan anjuran setiap saat ya. Jadi bukan hanya karena kita mau puasa. Jadi itu sebetulnya kehidupan hari-hari. Ya biasanya kita menganjurkan olahraga tiap hari atau seminggu 3 kali, ya minimal setengah jam per hari. Ya kalaupun nggak bisa keluar masa pandemik, kita anjurkan di rumah. Ya paling tidak dia stretching, dia bisa jalan sekitar rumah, ya seperti itu atau senam sendiri di dalam rumah. Tapi bukan karena puasa. Ya jadi itu kehidupan hari-hari yang harus kita jalankan, apalagi masa pandemik. Jadi itu new normal kita. Nanti pada saat bulan puasa kita mengatur saat kita olahraga. Biasanya menjelang buka biasanya supaya kalau dia lapar atau hipoglikemi ya kekurangan tenaga itu kan sebentar lagi akan buka. Jadi dia bisa batalkan pada saat buka. Ya, tapi itu pun olahraganya yang ringan, bukan olahraga berat. Yang pada masa pandemik kita tidak anjurkan untuk pergi ke gym pagi-pagi ya atau siang atau sore tidak dianjurkan. Jadi masa pandemik ini sesuaikan kondisi tetap ada di dalam rumah untuk atau di sekitar rumah untuk berolahraga yang ringan. Biasanya kita anjurkan setengah jam per hari. Hanya waktunya dirubah pada bulan puasa. Ya, jadi jangan karena puasa kita tiba-tiba jadi olahraga, malah tuh jadi capek ya. Jadi olahraga itu udah bisa dipaksa dalam satu sekejap, malah kita pegel-pegel, nyeri semuanya. Jadi kalau puasa, kalau olahraga itu memang kehidupan kita hari-hari. Ya, jadi setengah jam cukup sebetulnya. Asal teratur, ya keteraturan itu yang lebih penting buat kita semua. Ya, demikian.
Baik, baik Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya, lengkap sekali ya, bahwa ternyata vaksinasi itu ya tentunya bisa menekan penularan begitu ya Prof ya untuk dalam mengatasi pandemi ini begitu kan, dan juga dibutuhkan memang seperti halnya kita memasuki bulan puasa, tidak usah takut begitu ya Prof, karena memang mau vaksin kemudian bulan puasa ya sama saja, kita tetap makan, minum, kemudian tidur yang cukup, sahur secukupnya, makan yang bergizi, sehat, olahraga. Jadi sepertinya memang itu kita menjalani hari-hari yang biasa saja, tapi ekstranya kita mendapat perlindungan lebih dengan vaksinasi. Begitu ya Prof ya? Ya, betul sekali. Baik Prof, kita akan kembali lagi dengan bincang-bincang kita di diskusi virtual kita tentang vaksinasi dan juga puasa. Tapi tentunya saksikan dulu yang satu ini ya. Hei Gatot Kaca, memang banyak yang sudah memakai masker dan menjaga kebersihan, tapi lupa menjaga jarak. Apaan tuh namanya? Physical distancing. Gatot, masker. Bapak dan Ibu harus peduli untuk saling menjaga jarak dengan orang lain, supaya bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Mengerti? Bagus, saya pergi dulu. Sesuai sama target kita, minimal mendekati lah sama target kita. Maaf ya, kedatangan saya ke sini untuk mengingatkan kakak-kakak agar lebih peduli akan pentingnya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Oke, kalau semuanya sudah paham, saya pergi lagi. Oh iya, maaf. Maaf ya. Sebelum Bapak masuk dalam rumah dan melakukan kontak fisik dengan keluarga, Bapak harus membersihkan tubuh dan pakaian yang Bapak pakai, agar keluarga Bapak terhindar dari penyebaran COVID-19. Baiklah kalau begitu. Tetap peduli, jaga jarak, dan saling melindungi. Saya pergi dulu. Tenang. Saya orang. Lanjut aja cuci tangan. Hei Gatot, jaga jarakmu. Tuh, jaga jarak. Jadi, sangat penting dan wajib untuk saling mengingatkan demi mencegah penyebaran COVID-19. Karena jarak bukan menjadi alasan untuk kita saling peduli demi melindungi orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kini kita ikuti bersama paparan dari Dr. Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum Dr. Nadia. Alhamdulillah, senang sekali dengar suaranya bisa tersambung. Baik dokter, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Baik, selamat malam tentunya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya pada malam-malam hari ini ada 200 orang nih yang ikut acara ini, luar biasa ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Prof. Iris mengenai bagaimana kita tentunya dalam beberapa hari lagi akan memasuki puasa di bulan Ramadan, dan tentunya kita akan memulai vaksinasi. Baik, saya atau panitia yang akan share screen? Mungkin dari saya ya, nggak apa-apa ya. Oke, sudah terlihat kah? Oke, baik.
Jadi kalau kita melihat, jadi kalau kita melihat saat ini angka kematian daripada virus COVID-19, mungkin apakah dari layar saya saja untuk share screen-nya? Mohon Jadi maaf. kami sudah bisa melihat, terlihat. Dok. Oh, sudah. Oke, baik. Sudah. Baik, sudah terlihat. Iya. Oke, baik. Baik. Kalau kita melihat bahwa ini adalah jumlah kasus dari awal kasus COVID-19 dan perjalanannya selama kurang lebih 1 tahun ya di Indonesia ini. Dan kita melihat bahwa pada saat mulai dari sebenarnya libur 1 Muharram, kemudian kita punya libur pada saat Maulud Nabi, kemudian terakhir adalah pada saat cuti bersama di akhir tahun dan Hari Raya Natal, terlihat peningkatan luar biasa dari kasus aktif maupun kasus konfirmasi. Dan kita melihat juga sejak awal Februari, kasus yang aktif maupun kasus yang konfirmasi positif ini juga sudah cenderung menurun. Jadi kita lihat ini gambaran seperti ini. Kemudian bagaimana dengan angka kematian? Angka kematian juga sudah menurun. Kalau kita lihat kemarin kita sempat pada angka 400 sampai 500 kematian per hari, kemudian sempat 300, 400. Sekarang kalau kita lihat angkanya sudah di bawah 100 kematian COVID-19 per harinya. Tetapi sedikit yang menjadi perhatian kita bahwa proporsi kematian itu masih cukup tinggi. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, proporsi kematiannya itu hanya 2,1%, Indonesia itu masih 2,8%. Nah, ini tentunya adalah penting untuk kemudian kita segera menekan proporsi angka kematian ini, terutama apa? Melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan. Kalau kita melihat kemudian ini adalah perkembangan vaksinasi kita ya, luar biasa. Kalau saat ini tadi Prof. Iris sudah menyampaikan ya, manfaat vaksin adalah bukan hanya kita yang disuntik akan mendapatkan kekebalan daripada vaksin yang diberikan, tapi kita juga kemudian kalau 100%, artinya 181,5 juta orang ini sama-sama dapat vaksin, sama-sama menimbulkan antibodi yang kadarnya sama, akhirnya apa? Membentuk kekebalan bersama yang tadi Prof. Iris sudah sampaikan. Kekebalan bersama ini tentunya akan memberikan perlindungan. Tadi kita lihat ya, pada di awal-awal ada video yang memperlihatkan bagaimana kedua orang tuanya itu melindungi anaknya yang mungkin usianya masih di bawah 5 tahun terhadap kemungkinan tertular virus COVID-19 dengan melakukan atau mendapatkan vaksin. Karena dengan kita mendapatkan vaksin, kita membentuk kekebalan kelompok, dan dengan adanya kekebalan bersama tadi, kita memberikan perlindungan kepada orang lain yang belum bisa mendapatkan vaksin, termasuk kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan vaksin. Nah, kita melihat sampai hari ini sudah 9,2 juta, kurang lebih ya, orang mendapatkan vaksin. Sementara kalau kita melihat dosis yang kita suntikan, itu sudah kurang lebih hampir mencapai angka 14,6 juta vaksin yang sudah kita berikan, 13,6 juta vaksin yang sudah kita berikan ya sampai saat ini kepada seluruh tentunya para penerima vaksin. Nah, kita memang melihat bahwa dari sasaran sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan ini sudah 98% mendapatkan vaksinasi. Tinggal sedikit lagi yang kita tunggu mungkin karena kondisi kemarin tertunda vaksin, misalnya karena ada penyakit komorbid, tadi Prof. Iris juga sudah sampaikan, ataupun juga karena kondisi-kondisi mungkin misalnya baru menjadi sembuh dari COVID-19, sehingga memang untuk penyintas COVID itu harus menunggu dulu 3 bulan. Kemudian dari target untuk petugas publik sebanyak 17 juta, itu kita sudah memberikan vaksinasi dosis pertama sebanyak 5,9 juta. Nah, yang akan menjadi sedikit tentunya perhatian kita bersama adalah
vaksinasi kepada lansia yang targetnya ini adalah 21,5 juta sasaran, tetapi sampai saat ini baru 1,8 juta yang mendapatkan vaksinasi atau kurang lebih 8,5%. Padahal tadi kita tahu bahwa usia lansia memiliki resiko untuk sakit maupun penyakitnya itu berkembang berakhir pada kematian atau resiko untuk kematian itu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, tentunya di masa nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, salah satu daripada fokus atau prioritas kita untuk menerima vaksinasi COVID-19 adalah kepada lansia. Selain tentunya kepada guru dan tenaga pendidik yang kita tahu kita akan segera melakukan pembelajaran tatap muka, dan tentunya kita akan memberikan dukungan dengan memberikan vaksinasi atau perlindungan kepada guru dan tenaga pendidik yang juga akan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak siswanya. Jadi 2 hal ini yang menjadi kelompok prioritas kita, terutama nanti kita ketahui bahwa vaksin di bulan April itu jumlahnya akan sedikit terbatas dikarenakan adanya pengiriman yang tertunda dari COVAX Facility, yaitu untuk vaksin AstraZeneca-nya. Jadi dengan 1,8 juta penduduk usia di atas 60 tahun yang baru kita vaksinasi, kita harus melakukan akselerasi. Ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini yang sesuai dengan peta jalan kita bahwa kita membagi secara besar 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode vaksinasi Januari-Juni 2021 dan periode kedua adalah Juni 2021. Mohon maaf, ini harusnya Maret 2021 ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan menyelesaikan target tahap kedua ini di akhir Juni 2021. Diharapkan sebanyak 38 juta sasaran itu sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama pada akhir Juni 2021. Setidaknya di bulan Mei kita bisa mencapai 90% dari sasaran kita pada tahap kedua ini, yaitu 38 juta ini sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Nah, baru kemudian tentunya kita bisa akan memulai vaksinasi kepada periode berikutnya, yaitu kepada masyarakat umum lainnya, terutama masyarakat yang akan ataupun tinggal di daerah pada tempat-tempat dengan resiko penularan yang tinggi. Nah, mengapa kita harus menyelesaikan dulu vaksinasi periode pertama ini? Karena periode pertama ini adalah tentunya kelompok yang merupakan kelompok terdepan dan juga merupakan kelompok yang paling rentan, yaitu lansia dan petugas publik. Kalau kita melihat stok vaksinasi kita memiliki kurang lebih 23 juta dosis vaksin yang akan kita gunakan pada periode Februari sampai dengan, yang akan kita gunakan pada periode April sampai dengan Mei 2021. Sambil tentunya kita menunggu kembali kedatangan daripada vaksin Sinovac, yaitu kita tahu bahwa vaksin ini akan datang pada pengiriman tahap ke-7 ya dari vaksin Sinovac yang tentunya akan menambah jumlah stok kita yang juga akan dibuat oleh Bio Farma pada saat ini. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa kita akan terus meningkatkan penyuntikan dosis kita per hari ya supaya kita bisa menyelesaikan tadi target bahwa vaksinasi kita lakukan pada akhir Desember 2021. Nah, kita tahu apa saja yang tentunya kita perhatikan dalam melihat vaksin. Yang pertama adalah imunogenitasnya, yaitu kemampuan untuk meningkatkan antibodinya, kemudian efikasinya seperti apa, perlindungan yang diberikan oleh vaksin. Jadi kalau tadi Prof. Iris sudah sampaikan ya bahwa vaksin Sinovac itu bukan memberikan perlindungan 65%. Artinya orang yang divaksin itu mendapatkan perlindungan atau resiko untuk menjadi sakit itu turun hingga sampai 65%. Artinya orang yang tidak divaksin itu 3 kali lipat lebih beresiko untuk menjadi sakit COVID-19 dibandingkan orang yang tidak mendapatkan vaksin. Ya, saya teruskan. Silakan dilanjut, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya selain tadi kami juga ingin menyampaikan beberapa hal lain terkait dengan proses vaksinasi ini. Jadi vaksin aman,
puasa lancar ya. Hoax, isu ini juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena dengan adanya hoax atau informasi yang belum tentu benar ini akan mendorong keraguan terhadap vaksin. Kita tahu di awal-awal dulu kita sempat mendengar bahwa vaksin COVID-19 ini memiliki chip yang bisa melacak pada orang, kemudian ada informasi foto anak korban, bahkan ada hati-hati seperti ini. Seringkali ada yang mengirimkan kepada kita melalui WA untuk menanyakan efek samping. Padahal ini tidak pernah dilakukan, ya. Kita lihat bahwa pesan ini adalah suatu pesan hoax yang menanyakan keluhan setelah divaksin. Hati-hati karena bisa saja ini adalah penipuan pesan singkat yang kemudian nanti akan diikuti dengan pesan-pesan berikutnya. Nah, ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel, itu ternyata orang Indonesia itu jarang sekali mencek, ya. Kalau dia menerima berita, jarang sekali mencek apakah berita itu benar atau beritanya itu adalah disinformasi. Kita bisa lihat di sini ya, kalau langsung mengetahui itu hoax saat menerima berita heboh, apakah melakukan pengecekan? Ternyata sebagian besar itu mengatakan tidak selalu mencek berita tersebut. Sehingga tentunya ini yang kita harus pahami bersama, bahwa hati-hati pada saat ini hoax tentang vaksin ataupun COVID-19 itu juga cukup banyak. Artinya kalau kita menerima berita, saring dulu sebelum kita sharing. Kita lihat benar atau tidak. Kalau dia benar, bermanfaat, penting, kita kirim. Tapi kalau itu kemudian tidak bermanfaat ataupun malah hoax, jangan kita sebarkan. Jadi yang penting adalah 3S, saring sebelum sharing. Nah, kami juga akan sedikit berbagi bahwa kita tahu bahwa varian dari COVID-19 itu sudah ditemukan di Indonesia, yaitu varian yang kita sebut sebagai B117. Dan kita juga sudah menemukan mutasi yaitu D614G dan mutasi E484K. Selain tentunya yang terakhir adalah N4351. Ya. Jadi apa yang mempelajaran dari adanya varian dan mutasi ini kita harus menjadikan suatu kewaspadaan. Karena kita tahu belajar dari apa yang terjadi di Eropa, yang kemudian terjadi peningkatan kasus, dan mereka ikuti dengan pembatasan mobilitas, termasuk juga mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita melihat bahwa peningkatan kasus tersebut yang sebagai akibat dari varian baru itu dapat dicegah dengan pembatasan mobilitas. Dan kita bisa lihat ini, kita bandingkan negara Belanda dan negara Spanyol, di mana negara Belanda itu mobilitasnya masih tinggi, kasusnya yang sudah turun kemudian akan naik lagi. Sementara mobilitas di Spanyol juga sangat dibatasi sehingga cenderung kasusnya ini untuk menjadi turun. Jadi ini yang menjadi tentunya pembelajaran kita. Nah, terakhir mungkin yang tadi disampaikan, bagaimana vaksinasi di bulan Ramadan, nanti Pak Kiai akan lebih banyak menjelaskan ya mengenai hukum vaksinasi. Tapi pada prinsipnya pertama bahwa dengan adanya fatwa MUI ini, tadi juga disampaikan Prof. Irif, bahwa vaksinasi bisa dilakukan pada siang hari. Alternatif. Tadi saya mendengar dari kata terakhir adalah alternatif. Baik, apakah masih bisa terkoneksi kembali dengan Dr. Nadia? Sedang terputus? Baik, kita akan kembali lagi tentunya juga dengan bincang-bincang. Mungkin nanti Dr. Nadia akan melanjutkan obrolan dan juga paparannya ya bersama kita semua. Tentunya setelah yang satu ini. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Tak aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulang nih bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai.
Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Vaksinasi aman, puasa insya Allah nyaman. Nah, malam hari ini tadi juga sempat saya sebutkan ya, kita akan berbincang dengan Bapak Masduki Baitlawi sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI. Assalamualaikum Bapak Masduki. Apa bisa dengar saya? Baik, sepertinya belum tersambung ya dengan Bapak Masduki. Bisa kita kembali ke Dokter Nadia? Tadi sepertinya Dokter Nadia belum sempat selesai paparannya. Dokter Nadia, apakah masih bersama kita, bersama kami di sini? Bagi para peserta yang mengikuti diskusi virtual ini, silahkan ya, bila memang ingin menanyakan hal-hal tertentu begitu kepada narasumber kita pada malam hari ini, kami tunggu. Jangan lupa juga nanti ada foto bersama, dan untuk pertanyaan terbaik juga akan diberikan hadiah voucher belanja. Wow. Oke, kita terhubung kembali dengan narasumber kita pada malam hari ini. Apakah dengan Bapak Masduki? Baik. Berarti ada Dokter Nadia dan juga Bapak Masduki ya. Bapak Masduki, kami persilahkan Bapak bila memang akan menyampaikan paparannya ya. Kami persilahkan Bapak Masduki. Terima kasih saudara moderator. Ya, yang saya hormati juga ada Profesor Dr. Singganis ya, yang sudah cukup ya menjelaskan pokok-pokok soal dari duduk perkara yang sebenarnya, dan itu mesti difahami oleh kita semuanya secara bersama-sama. Bahkan kedua narasumber tadi juga sudah menjelaskan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana kita mesti melakukan vaksinasi di bulan puasa. Sehingga saya kira saya dari Majelis Ulama Indonesia akan menjelaskan hal-hal yang sifatnya tambahan ataupun latar belakang yang mungkin lebih bisa ya menjelaskan kenapa kita harus bervaksin di bulan puasa. Nah, jadi itu yang tidak boleh ada barang, apakah itu minuman atau makanan yang masuk dari situ. Tetapi kalau cairan itu masuk dari tempat yang lain seperti yang selama ini kita alami dalam vaksinasi, itu tidak ada masalah. Saya kira itu yang poin pokok yang mesti kita tegaskan berulang-ulang, dan saya bersyukur pada semua pihak ya. Terima kasih bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia saya kira sudah cukup difahami oleh banyak orang gitu ya, bahwa kita melakukan puasa di satu pihak, tapi di sisi yang lain juga mesti melakukan vaksinasi itu tidak ada masalah. Itu sudah difahami tadi semuanya, dan saya berharap ya kepada seluruh peserta webinar ini ya di seluruh Indonesia yang malam ini sama-sama aktif dalam webinar ini bisa menyosialisasikan fatwa ini, bahwa tidak ada alasan untuk tidak bervaksin di bulan puasa kecuali memang ada aral atau halangan yang sifatnya syar'i. Alasan syar'i itu kan memang seperti yang sudah dijelaskan dalam agama, puasa itu bisa ditinggalkan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya halangan, apakah sakit ataupun atau misalnya juga dalam perjalanan jauh dan seterusnya. Bahkan sebenarnya
melakukan vaksinasi apabila dalam kondisi yang memang dikhawatirkan memungkinkan dia menjadi kurang bugar, mungkin juga bisa dilakukan tidak puasa, lantas kemudian juga di sahur puasanya diganti di hari yang lain, juga bisa seperti itu. Bahkan di dalam MUI itu juga dijelaskan bisa juga vaksinasi itu dilakukan di malam hari. Tadi dijelaskan oleh Ibu Siti Nadia ya, bahwa kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan takmir masjid, mungkin apakah setelah taraweh itu bisa dilakukan vaksinasi di malam hari. Itu juga tidak ada masalah. Kenapa kita mesti melakukan vaksinasi ini secara cepat? Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh kedua narasumber, apakah itu terkait dengan herd immunity gitu ya, ataukah terkait dengan persoalan-persoalan kecepatan kita. Tadi Ibu Nadia menjelaskan, terutama yang lansia ini saya kira saya peduli dengan lansia karena sampai sekarang realisasinya baru 1,8 juta ya dari target 21,5 juta. Ini saya kira lansia ini sangat penting karena memang apabila ini bisa selesai setidak-tidaknya kemudian akan lebih terjaga kalau dibandingkan misalnya dengan umur-umur yang yang lebih muda yang masih sangat sehat gitu ya. Dan ini juga kecepatan tentu berpengaruh karena target kita tahu semuanya targetnya satu tahun selesai. Kalau 1 tahun selesai itu artinya bahwa kita harus menyelesaikan per hari itu 1 juta untuk proses vaksinasi. Saat ini realisasinya sebagaimana kita ketahui antara lain baru sekitar 300-an per hari. Kalau misalnya trennya 300 tidak dipercepat, maka berarti vaksinasi bisa selesai lamanya bisa mencapai 3 tahun. Kan seperti itu. Itu saya kira hal yang menjadi sangat penting kenapa bulan puasa itu harus dilakukan vaksinasi. Selanjutnya yang lebih penting lagi begini. Herd immunity itu sebenarnya bukan sekedar hal yang hanya berkaitan dengan masalah kesehatan. Tetapi bagaimana kita sebenarnya ini berkaitan dengan tujuan syariah ya. Karena kita itu vaksin itu adalah untuk kalau dalam beragama itu kan ada tujuannya. Dan mana tujuan kita bersyariah itu? Nah, tujuan beragama itu dirumuskan oleh para ahli fikih itu ada 5 poin tujuan beragama itu. Yang pertama itu adalah katanya beragama itu untuk ya bihifdziddin. Syariah itu dilakukan karena untuk menjaga agar kita bisa beragama dengan baik. Yang kedua agar kita lihifdil akal. Hifdil akal itu artinya kita menjaga agar akal kita sehat, agar kita tetap rasional gitu ya. Agar kita terdidik dengan baik. Itu termasuk lihifdil akal, menjaga akal pikiran kita. Itu negara juga mesti menjamin itu. Lalu yang berikutnya itu adalah lihifdin nafas. Jadi untuk menjaga jiwa. Nah, di sini sebenarnya vaksinasi itu adalah untuk menjaga semua dari kita. Itulah sebabnya maka dalam hal puasa pun kita lakukan vaksinasi itu. Karena kalau kita tidak melakukan vaksinasi, maka jiwa kita tidak terjaga. Dan kalau jiwa kita tidak terjaga, itu artinya apa? Itu artinya kita juga dosa kepada Allah kita sebagai pemimpin. Karena di dalam agama itu disebutkan tugas pemimpin itu adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Adalah menjaga bagaimana agar sebagai seorang pemimpin itu bisa menyejahterakan rakyat. Kalau butuh vaksin ya harus divaksin. Nah, disinilah maka cara apakah vaksin itu halal. Tidak ada lagi vaksin itu halal atau haram. Masalahnya tidak di situ. Yang ada itu adalah bahwa vaksin itu boleh
dan tidak boleh. Dan sekarang dalam kondisi darurat semuanya boleh. Itu. Jadi dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahfurat. Jadi hal yang tidak boleh di dalam keadaan yang biasa, maka di dalam keadaan yang luar biasa seperti sekarang, itu semuanya menjadi boleh. Jadi kondisinya seperti itu. Maka banyak ini perlu dikasih tahu juga kepada masyarakat di bawah. Ada isu mengenai, oh itu ada vaksin yang tidak halal, oh itu vaksin haram. Nah, itu saya kira tidak benar, karena kondisinya sekarang adalah kondisi darurat. Semuanya itu bisa diperbolehkan barang yang tidak boleh. Saya kira itu yang paling pokok, dan mudah-mudahan ini bisa difahami oleh masyarakat luas. Lalu yang terkait dengan tadi yang disebut oleh dua narasumber tadi, herd immunity itu, dalam hukum agama itu fardu kifayah. Jadi tercapainya herd immunity, vaksinasi untuk mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia, gitu ya. Itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai 70% dari vaksinasi itu, maka semua kita terbebas dari tanggung jawab atau dosa. Tapi apabila kita tidak bersama-sama melakukan dan herd immunity itu tidak tercapai, maka kita semuanya menanggung dosa. Jadi saya tegaskan bahwa herd immunity itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kenegaraan, tapi juga adalah tanggung jawab secara agama, karena dia dihukumi adalah fardu kifayah, herd immunity itu. Jadi wajib kifayah. Wajib kifayah artinya wajib yang digotong royong bersama-sama. Ini saya kira perlu untuk orang-orang yang tidak mau divaksin, itu mesti mari kita bangun kesadaran bersama-sama bahwa ini kita divaksin itu adalah menjadi kewajiban dari agama secara gotong royong. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah untuk mencapai herd immunity. Saya kira itu. Saya kira lanjutnya ikut untuk ini. Lalu kemudian kenapa terjadi hambatan, gitu ya. Saya ini dalam satu slide saya tentang hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu dalam survei Kemen 120.000 itu ternyata yang mau divaksin itu 64,8%, sementara yang menolak divaksin itu jumlahnya 7,6%, dan yang ragu-ragu itu mencapai 27%. Jadi catatannya adalah bahwa kalau digabung antara angka 27 sama 7%, 7,6 dan 27,6 itu ya cukup signifikan orang yang tidak mau divaksin. Inilah tantangan kita. Nah, bagaimana kita mesti meyakinkan semua pihak bahwa kita semuanya harus mau divaksin. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya memang ya harus berbagai level dari tokoh-tokoh masyarakat, apakah itu dari dari tokoh ulama, pemerintahan, semuanya harus terlibat. Enggan divaksin itu atau ada latar belakangnya. Jadi memang karena ada takut ada suntikan. Yang kedua karena ada khawatir, ya. Ada khawatir berbagai akibat. Lalu kemudian juga ada keengganan untuk datang ke tempat-tempat itu juga ada seperti itu. Dan juga ada kaitannya juga dengan pelayanan. Ya, antrian panjang dan seterusnya, itu juga menjadi hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana agar pelayanan kita mesti bagus supaya orang tidak enggan. Lalu yang terakhir tadi yang juga sudah disinggung juga oleh Dr. Siti Nadia, bahwa memang ada hoax.
Nah, hoax ini saya kira menjadi tantangan kita bersama-sama, bahwa banyak dari kita itu, apalagi dalam kondisi seperti yang sekarang ya, kondisi pancaroba seperti sekarang, kondisi krisis seperti sekarang itu, memang akhirnya hoax itu menjadi cukup kuat. Teori konspirasi itu cukup banyak orang percaya terhadap itu. Makanya ini yang harus kita perangi. Nah, bagaimana caranya memerangi agar orang yang terkait dengan vaksin itu menjadi hal yang harus kita perangi, karena ini kalau dalam komunikasi itu, hoax itu sekarang itu jalannya sangat cepat. Gitu ya. Sementara untuk melakukan konfirmasi, kita yang harus melakukan konfirmasi jalannya cukup lambat. Jadi yang satu berjalan secara eksponensial ya, hoax-nya itu sangat cepat. Sementara kalau yang kita, pemerintah misalnya, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan klarifikasi biasanya agak terlambat. Nah, sekarang kenapa orang begitu gampang percaya terhadap teori konspirasi? Salah satunya itu karena memang di antara kita itu memang setiap orang mempunyai apa yang disebut dengan bias. Apa itu bias konfirmasi? Bias konfirmasi itu artinya bahwa kita punya kecenderungan untuk menyaring informasi-informasi yang memang kita sukai. Dan itu memang ada kecenderungan setiap masing-masing orang itu untuk percaya terhadap apa sebenarnya di balik sesuatu itu. Adakah sesuatu yang rahasia? Nah, teori konfirmasi itu selalu menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh secara psikologis oleh tiap orang itu. Sehingga dengan demikian maka banyak orang gitu ya. Kenapa misalnya dalam satu survei, ya ini masih ada kaitannya dengan contoh saja ya, dalam politik di Pilpres yang lalu itu, orang percaya bahwa Presiden Jokowi itu PKI, dan yang percaya bahwa Presiden PKI itu tidak belasan juta. Itu kenapa? Karena teori bias konfirmasi ini. Nah, teori bias konfirmasi ini sampai sekarang itu terus saja berjalan dengan hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan dengan COVID-19 ini. Bahkan juga dibawa-bawa ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Di daerah-daerah tertentu gitu ya, masih menghubung-hubungkan kenapa tidak mau divaksin, karena dianggap vaksin ini dijalankan oleh pemerintahan yang yang dia tidak sukai, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kira harus kita coba jelaskan secara rasional bagaimana agar teori konspirasi seperti ini itu bisa kita perangi dengan baik. Jadi ada contoh-contoh yang saya berikan di sini, beberapa contoh mengenai teori konspirasi, misalnya hal yang berkaitan dengan laboratorium biologi yang bocor di Cina misalnya. Ini ternyata latar belakangnya juga ada latar belakang hubungan antar negara yang sedang memperebutkan adik kuasa antara Cina dengan Amerika Serikat gitu ya. Ini juga banyak teori konspirasi yang berhubungan terkait dengan COVID-19 ini. Yang intinya sebenarnya bukan COVID-19, tetapi intinya itu adalah bagaimana agar peperangan dari adik kuasa ini siapa yang menang. Setiap isu besar akan dipakai oleh adik kuasa ini untuk menjalankan strateginya dalam konteks teori konspirasi. COVID juga masuk dalam wilayah itu, dan ini juga masuk ke kita semuanya. Dan kalau kita tidak saring dengan benar, kalau kita juga tidak melakukan literasi terkait dengan hoax dan teori konspirasi ini, maka kita juga akan menghadapi hal yang justru akan menghambat tercapainya herd community tadi, dan fardu kifayah kita itu bisa tidak terlaksana. Sehingga bagaimana kita target agar fardu kifayah kita semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya, maka kita harus memerangi teori konspirasi itu dengan cara pertama adalah kita mesti menjelaskan duduk perkara sebenarnya seperti apa secara rasional. Kita ajak mereka berdialog dengan benar. Data bicara itu harus atas data, based evidence gitu ya. Jadi kalau enggak ya kita kemudian kita jelaskan sehingga dengan demikian dia agar tidak mudah dan gampang untuk menyebarkan teori-teori konspirasi yang dia baca.
Yang kedua tentu saja kita mesti menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh berita hoax dan teori-teori konspirasi itu. Karena kalau tidak, saya kira ini akan terus saja kita akan terhambat, walaupun mungkin ya bisa kita akan atasi, tetapi akan memperlambat proses percepatan dari vaksinasi yang kita lakukan untuk mencapai herd immunity itu. Alhamdulillah kami kemarin di Majelis Ulama Indonesia, Wapres datang ya ke Majelis Ulama Indonesia untuk menghadiri meresmikan vaksinasi yang keempat di Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah vaksinasi menggunakan AstraZeneca. Kenapa ini penting dan istimewa buat Wapres? Wapres menyatakan itu sebagai istimewa karena selama ini banyak orang ragu dengan vaksin AstraZeneca ini. Karena di dalamnya banyak perdebatan, di media sosial juga banyak perdebatan. Apakah itu halal, haram, dan seterusnya. Padahal sebenarnya persoalannya bukan lagi soal halal dan haram, tapi persoalannya ini sudah boleh dan kita ini sudah menjadi bagian dari yang harus melakukan karena itu adalah fardu kifayah. Gotong royong kita itu adalah kewajiban agama. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan vaksinasi termasuk di bulan Ramadan. Saya kira itu sekilas penjelasan untuk melengkapi terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Nadia dan Ibu Iris Rengganis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita bisa sama-sama mendengar penjelasannya begitu ya, dan cukup komprehensif, sangat komprehensif malah menurut saya Bapak Mas Duki Baitlawi menjelaskan tentang betapa pentingnya begitu ya untuk melaksanakan vaksin dan tidak ada masalah meskipun saat menjalankan puasa ya? tidak Mohon maaf untuk suara membatalkan hostnya masih puasa. di mute ya, suara moderatornya masih di mute, jadi belum kedengeran. Baik. Terima kasih sekali Bapak Mas Duki Baitlawi, tadi penjelasannya sangat komprehensif begitu ya, bahwa tentunya meskipun sedang menjalankan puasa tapi divaksin tidak membatalkan karena memang masuknya di anggota tubuh lain bukan lain. Baiklah, kita akan ikuti pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk ke panitia begitu ya, tapi sebelumnya saksikan yang satu ini. Yang akan kami persilahkan untuk bertanya kepada narasumber-narasumber kami pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Eko dari Waspada Medan. Bapak Eko kami persilahkan untuk unmute dan mungkin ingin bertanya. Bapak Eko bisa mendengar kami? Bapak Eko bisa mendengar kami? Halo. Halo. Tadi kayak dengar suara halo gitu. Iya, halo. Atau saya salah dengar nih. Ya, silakan Pak Eko. Nah, ini dengan Bapak Eko. Oke. Iya Mbak dari Medan. Silakan Bapak Eko. Mau bertanya dengan siapa? Mungkin siapa aja nanti yang bisa mewakili untuk menjawab. Saya cuma satu pertanyaannya. Ketika sudah divaksin, apakah itu nanti boleh mudik atau enggak kira-kira? Itu aja sih Mbak. Ketika sudah divaksin, bagaimana? Maaf. Kalau suara di studio kecil sekali. Bagi yang sudah divaksin, apakah nanti diberlakukan untuk diperbolehkan untuk mudik Lebaran?
Baik, jadi pertanyaannya adalah apakah kalau sudah divaksin boleh mudik lebaran gitu ya? Iya. Iya, benar Baik, Mbak. mungkin Pertanyaan dari Mas Eko, mungkin boleh Bapak Ibu narasumber nih yang udah siap untuk menjawab, mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Mas Eko. Silahkan nih, siapa duluan nih kira-kira? Ya, Ibu Nadia lah saya kira. Ibu Nadia, silakan Ibu Nadia. Boleh, Ibu Dokter Nadia silahkan Ibu untuk pertanyaan dari Mas Eko ini Pak menarik Kiai, sekali Pak pertanyaannya. Kiai tadi sudah mulai. Monggo Pak Kiai silahkan. Ya, kalau saya kira sama lah ya. Intinya kita kan tidak boleh, Pak Eko, kita walaupun sudah divaksin tidak boleh mudik lebaran. Jadi kita mesti bersabar untuk tahun kedua, ya. Kita tidak mudik lebaran. Kemarin kita tidak mudik lebaran, dan ini tahun kedua juga tidak boleh mudik lebaran. Kenapa tidak boleh mudik lebaran? Karena tadi itu kita harus mencapai target bagaimana 70% penduduk kita sudah harus divaksin dan penularan itu bisa kita cegah, kan kira-kira seperti itu. Kalau kemudian kita sudah bekerja keras seperti yang sekarang, yang datanya tadi sudah digambarkan baik oleh Ibu Siti Nadia dan Ibu Iris Rengganis ya, bahwa kita sudah bekerja keras tapi kemudian kita mudik lebaran lagi, berkumpul-kumpul lagi di mana-mana. Nah, nanti apa yang kita kerjakan ini kayak kita ya membuat gunung-gunung pasir di tepi pantai kan. Habis lagi, roboh lagi apa yang kita bangun gitu kan. Sehingga dengan demikian kita mesti mempunyai kesadaran bersama untuk tidak mudik lebaran tahun ini. Membunuh aku gitu. Ini saya kira komitmen yang harus kita bangun bersama-sama ke bawah. Apabila ini bisa kita bangun bersama-sama ke bawah, kita tidak ada kerumunan-kerumunan yang terlalu begitu, insya Allah kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena apa? Karena herd immunity itu tidak berdiri sendiri, dia berkait langsung dengan kebangkitan ekonomi kita. Ini kan gara-gara kita COVID sudah 1 tahun lebih ini, ekonomi kita hancur, miskinan bertambah, ya, dan seluruh sistem kehidupan kita terganggu. Jadi kesembuhan untuk mencapai herd immunity itu adalah prasyarat mutlak untuk bagaimana agar kita bisa bangkit di sektor ekonomi. Jadi kita bisa lebih sejahtera lagi lah. Karena kalau kita seperti ini terus kan ya agak berat kita untuk menjalani kehidupan secara ekonomi. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri, dan tadi sudah saya tegaskan bahwa ini adalah kewajiban agama. Vaksin ini adalah kewajiban agama. Bukan semata-mata sekedar vaksin untuk ikut pemerintah. Itu bukan begitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kewajiban agama itu ada satu ayat yang menyatakan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah. Taat kepada Allah itu artinya ya kita mengikuti perintah-perintah Allah, dan juga taatlah engkau kepada Rasul, mengikuti perintah Rasul dan mengikuti perintah ulil amr. Nah, ulil amr itu siapa? Dalam tafsir-tafsir Al-Quran disebutkan bahwa ulil amri itu adalah orang yang memerintah kita sepanjang perintah itu tidak mengajak kepada kerusakan dan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Itu bisa. Nah, sekarang persoalannya apakah mudik lebaran itu mengajak kemaksiatan atau tidak? Ya enggak. Ini adalah untuk kebaikan bersama-sama. Makanya kita harus tahan diri. Ini nggak perlu direspon. Kira-kira seperti itu, Mas Eko. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Mas Duki, menarik sekali nih. Mungkin boleh ditambahkan dulu dari Dokter Siti Nadia. Tadi gue tanya, partisipan siapa yang Dokter Nadia juga tertarik nih untuk menjawab pertanyaan ini. Dia akhirnya saya rasa dari Pak Kiai itu sudah lengkap sekali ya. Pada prinsipnya kalau dari kami bahwa tadi kita sudah bisa menurunkan angka kesakitan, angka kematian. Kita juga lagi berjuang ini dengan vaksinasi
Tentunya kita sudah juga merasakan ya di awal Januari itu betapa sedihnya kita kehilangan keluarga sahabat ya. Setiap hari 400 sampai dengan 500 orang meninggal dikarenakan COVID-19. Area pemakaman COVID terus-menerus bertambah. Dan saat ini kan kita sudah relatif tidak mendengar hal itu terjadi ya. Jadi kami tentunya menganjurkan bahwa lebih baik kita menahan diri ya. Dan menurut saya kan menahan diri itu juga bagian dari ibadah Ramadan yang kita lakukan ya. Jadi untuk kita tentunya bisa sama-sama kembali normal kembali bisa berkumpul, dan tentunya kita lebih sayang kepada orang tua kita daripada kita memaksakan diri untuk kita berkumpul bersilaturahmi. Maka walaupun sudah divaksin sebaiknya tidak melakukan mudik karena pemerintah sudah mengatakan untuk adanya pelarangan mudik ini. Demikian. Baik. Terima kasih sekali para narasumber jawabannya ya. Mungkin mau dilanjut. Semoga bisa mengakomodir tadi pertanyaan dari Bapak Eko Waspada Medan. Berikutnya adalah Ibu Rena dari Klik Babel. Ibu Rena, kami persilahkan untuk bertanya kepada narasumber. Sepertinya ada pertanyaan di chat ini untuk Prof. Iris ya. Baik, sebentar saya memunculkan Ibu Rena. Oh iya nih, ada pertanyaan dari ini dok ya buat Prof. Iris. Ya, mungkin saya coba bantu ya. Untuk Prof. Iris nih, saya baca dari yang Yuvita Indah Aryani. Assalamualaikum Prof. Iris, berapa lama nih jarak pemberian dosis 1 dan 2 pada AstraZeneca? Nah, terima kasih. Apakah berbeda dengan vaksin yang sudah beredar saat ini, yaitu Sinovac, atau bagaimana nih Prof. Iris? Silakan Prof. Iris. Itu 8 sampai 12 minggu jaraknya ya. Jadi lebih lama dari Sinovac. Sinovac kan 28 hari, tapi ditetapkan di negara kita 8 ya kira-kira 2 bulan. Jaraknya lebih lama. Ada perbedaan. Oke, baik Prof. Iris. Jadi untuk vaksin AstraZeneca jarak penyuntikan atau intervalnya dari vaksin ke-1 dengan penyuntikan kedua itu sekitar 8 sampai 12 minggu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Iris nih. Sepertinya banyak sekali yang mau bertanya karena banyak sekali yang udah raise hand. Mungkin aku mau ke Dr. Nurul Rasihan. Halo Dr. Nurul Rasihan, selamat malam. Iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dok? Saya lihat dokter udah raise hand. Apakah ada pertanyaan dari siapa nih dok? Iya, ini menarik sekali ya materi hari ini. Topiknya mungkin saya ingin bertanya ke Dokter Nadia ya, karena kebetulan saya dari Puskesmas Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dok, terkait untuk percepatan vaksinasi terhadap lansia. Yang saya perhatikan kan untuk saat ini di Jawa Barat sendiri sedang berlangsung sentra vaksinasi ya dok ya. Udah Ibu Novi gitu. Sentra vaksinasi dari Jawa Barat. Nah, maksudnya gini dok, untuk saat ini kan untuk di ujung tombak kesehatan itu adalah Puskesmas dok. Nah, bisa nggak sih dok untuk percepatan itu? Kenapa kita tidak jemput bola aja berdasarkan kewilayahan gitu dok? Jadi dropping aja vaksin itu ke kita, ke kami, ke Puskesmas. Nanti kami akan berkoordinasi terkait kewilayahan RW. Jadi kalau misalkan menurut saya dengan adanya sentra vaksinasi, menurut saya itu masih belum efektif gitu dok untuk percepatan itu karena 10.000 gitu dok kalau untuk ke sentranya itu. Jadi menurut saya apakah ada suatu solusi mungkin memanfaatkan puskesmas yang sudah terbina kewilayahannya itu dok. Jadi mungkin dropping dari vaksinnya itu diperbanyak langsung ke puskesmas gitu dok. Seperti itu. Dan yang kedua dok terkait isu-isu yang vaksin AstraZeneca ini yang untuk penggumpalan darah itu bagaimana ya dok ya? Karena di kalangan kita sendiri ada kekhawatiran gitu. Bila mana di lapangan kita sudah menggunakan AstraZeneca ini, ada kekhawatiran bagi kami timbulnya KIPI gitu ya. Karena di berita sempat saya lihat itu
persentasenya KIPI-nya mungkin di atas berapa? 10% ya dok. Untuk kalau saya salah gitu ya. Jadi itu bagaimana ya? Apakah AstraZeneca sasarannya ke rumah sakit saja yang memang dibutuhkan cek terlebih dahulu baru disuntikan dibandingkan dengan Sinovac. Mungkin itu sih dok. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Dokter Nurul. Mungkin boleh langsung dijawab, silakan Dokter Nadia. Ini pertanyaan cukup spesifik sekali. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Nanti saya bagi dua sama Prof. Iris ya, izin ya Prof. Yang kedua itu kan tentang efek samping, itu yang lebih meyakinkan itu Prof. Iris nanti yang berbicara ya. Jadi mengenai vaksin di puskesmas, Dok. Jadi kami memang juga mencatat bahwa data kontribusi puskesmas itu jauh lebih besar. Saya rasa ini nggak masalah karena di DKI Jakarta puskesmas juga melakukan kerjasama dengan RT RW setempat melakukan vaksinasi, diatur jadwalnya sehingga mereka memberikan nanti puskesmas kemudian turun sama seperti kita dulu melakukan sweeping seperti itu ya dok, posyandu untuk bayi, balita, kemudian ini juga dilakukan di DKI Jakarta. Jadi kita turun sampai tingkat kelurahan, dari mereka aja kelurahan itu melakukan vaksinasi, tapi setelah koordinasi dulu dengan Pak RT RW setempat sehingga memang dipastikan sudah ada jumlah tertentu dari lansia untuk mendapatkan vaksinasi. Saya rasa sih tidak ada masalah dok, itu hanya mungkin kebijakan pada level lokal saja, selain tentunya ada sentra vaksinasi. Jadi sentra vaksinasi ini untuk memudahkan ya, artinya di sentra vaksinasi semua orang akan bisa mendapatkan akses pelayanan vaksin tanpa harus tentunya membawa KTP ataupun memiliki surat domisili, tetapi siapapun juga kita tahu lansia saat ini memiliki KTP yang berbeda dengan domisilinya bisa mendapatkan vaksinasi, dan sentra vaksinasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ya sasaran vaksinasi dalam jumlah besar, karena kalau di sentra vaksinasi itu kan bisa lebih daripada kapasitas puskesmas. Kalau misalnya kita lakukan di puskesmas kan maksimum 200 mungkin orang per hari karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau di rumah sakit mungkin sampai 500 atau 700 per hari. Tetapi kalau di sentra itu kita bisa lakukan ribuan, jadi 1000 sampai 2000, dan ini sentra ini nanti akan juga membantu tentunya pada saat nanti di bulan Juli di mana sasaran vaksinasi kita itu akan meningkat jauh lebih banyak. Tapi saya sangat setuju untuk dokter memiliki ide seperti ini untuk kemudian berkenan untuk kemudian puskesmas langsung melakukan vaksinasi turun ke tingkat-tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Silakan dok, saya rasa bisa diambil. Jadi tidak harus dilakukan di sentra vaksinasi. Mau di gue. Dan terima kasih juga atas masukannya tadi bahwa lansia memiliki kesulitan ya dalam hal transportasi. Nah ini yang kita juga coba kerjasamakan dengan bagaimana pihak swasta untuk membantu untuk mengantarkan ya sebenarnya para lansia ini ke sentra-sentra vaksinasi. Ini salah satu juga yang kita lakukan. Closing statement para narasumber ya. Mungkin Prof. Iris, silakan Prof. Ini nggak ada pemutaran yang dulu. Silakan Prof. Iris. Terima kasih Nadia. Nah jadi memang banyak sekali bukan hoax ya, sebenarnya memang kejadian-kejadian di Eropa waktu itu dinyatakan mungkin karena vaksinasi AstraZeneca, di Norwegia juga ya, bahwa adanya pengentalan darah ya, clotting atau thrombus ya istilah kedokterannya. Tapi ternyata setelah diteliti itu tidak tidak udah gitu yang tahu kondisinya di sini itu cuma lu, harusnya lu bawa satu orang itu sebabnya comorbid. Dan di Eropa memang sering terjadi kasus pengentalan darah tiap tahun, dan itu lebih jauh angkanya lebih tinggi daripada hanya karena vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bukan sebagai penyebab, tetapi orang yang punya comorbid itu tentu harus dipersiapkan dulu untuk vaksinasi, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh seperti vaksin ataupun obat-obatan yang lain itu membuat satu reaksi dalam tubuh, reaksi imunologi. Dan reaksi imunologi itu bisa reaksi inflamasi. Jadi kalau orang itu punya penyakit komorbid, itu inflamasi akan mudah sekali terjadi. Ya, tapi bukan karena vaksinnya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan inflamasi. Ya, jadi akhirnya dibuktikan bahwa itu tidak berhubungan.
karena Lo vaksinnya. sampaikan di, pengertiannya, jadi abis itu udah yang nggak harus usah kita, direspon lagi. pahami ya. Jadi artinya Atau nggak apa-apa si Mas siapa Vero-nya bilang terima kasih. Terus kemudian diserahin ke moderator udah gitu. Jadi tetap dilakukan sampai sekarang. Demikian. Ini masih Oke, bisa terima nggak? kasih Audionya banyak masih bisa nggak Prof. aku Iris dengar? untuk pertanyaan, untuk jawabannya dan Dokter Nadia juga. Menarik sekali dan mungkin kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke closing statement. Mungkin satu pertanyaan terakhir Masih jawab pertanyaan. Pinkan. Apa nih baca Pinkan ya? Halo nih dengan Mas atau Mbak Pinkan? Halo, Mas, Pak. Wah, halo Mas Pinkan. Selamat malam. Malam. Terima kasih Mas Safero. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat para narasumber. Saya Pinkan ya, dari kebetulan saya di bagian K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Mungkin mau bertanya terkait dengan vaksin mandiri. Udah, makanya Nah, maksud kebetulan gue. kan kami kan di perusahaan swasta itu kan sudah mendaftar ya dari Kadin dari jauh-jauh hari itu waktu dari bulan Januari atau Februari kalau tidak salah. Nah, sampai sekarang informasinya masih simpang siur gitu kan, masih simpang siur bahwa ini tuh jadi atau tidak, terus pelaksanaannya kapan, kita masih belum dapat info yang Sementara di pasti sana gitu ternyata kan. Nah, live-nya itu cuma yang pakai pertama laptop. yang mau saya tanyakan. Nah, sebenarnya seperti Di apa sini sih HP udah dan segini. kapan sih dan Ya apakah Allah. vaksin mandiri ini mungkin di bulan puasa nanti udah bisa keluar. Nah, seperti itu sih. Nah, yang kedua, apakah nanti ada kemungkinan di bulan puasa ini, kan tadi kan akan dilaksanakan ya kalau nggak siang malam ya. Nah, apakah kemungkinan itu juga akan dibuka untuk umum atau hanya masih berfokus di yang sampai saat ini adalah program pemerintah Lempar yaitu pertanyaan. yang terkait dengan lansia ya. Lempar terakhir dong kan. Seperti Closing. itu Mas Safero, terima kasih. Namanya buat siapa Mas Safero ya? Baik, terima kasih banyak Mas Pinkan untuk pertanyaannya nih. Ini cukup menarik dan spesifik. Kayaknya Mas Pinkan ini termasuk Jangan salah satu sampai yang tapi nggak pas sabar gue untuk ngomong divaksin. audio robot juga. Udah semangat banget ya pengen divaksin sampai nunggu-nunggu vaksin mandiri untuk masyarakat itu kapan sih? Dan apakah di masa puasa ini bisa nih dapetin vaksin untuk masyarakat? Nah mungkin boleh nih dijawab untuk Dokter Nadia. Silakan Dokter Nadia. Iya. Jadi Mas Pinkan harap bersabar ya. Pertama bahwa yang kita sebut sebagai vaksin mandiri itu adalah vaksinasi gotong royong. Namanya juga udah nama vaksinasi gotong royong ya. Jadi vaksin ini adalah vaksin yang akan disediakan oleh perusahaan Kalau kata ataupun gue badan nggak usah usaha lagi atau closing badan statement. hukum untuk karyawan atau karyawatinya. Ya, gue Boleh closing juga aja pokoknya. untuk Terima keluarganya kasih Mas kalau Safero dan terima kasih kemudian kepada para perusahaan narasumber. tersebut mau memberikan vaksin dan nanti menyuntikannya kan juga masih harus dilakukan atau artinya ada beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk memberikan penyuntikan tersebut yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta ya. Jadi kalau untuk masyarakat itu Maksudnya nggak usah sesuai dengan pakai janji closing Bapak statement Presiden lagi kalau bahwa menurut gue. vaksinasi akan Mau diberikan foto bareng secara nggak ini? gratis untuk seluruh sasaran vaksinasi. Jadi masyarakat tidak perlu membeli karena pasti Karena akan tadi it's disediakan part of oleh the pemerintah. rundown. Hanya yang perlu I mean, for some adalah people they kesabaran. might think that Karena it's kita necessary sama-sama gitu sedang untuk berjuang, taking kita pictures. sama-sama sedang berusaha. Tidak ada perluannya untuk buru-buru untuk divaksin, tetapi tunggu karena kita harus menyelesaikan dulu kelompok yang pertama ini, kelompok yang paling rentan, kelompok yang paling beresiko dan tentunya kelompok yang merupakan garda terdepan. Jadi Mas Pinkan bersabar ya, insya Allah akan dapat gilirannya segera. Kita akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum ini sekitar bulan Juni. Untuk itu sekarang tolong dibantu, yuk ajak orang usia di atas 60 tahun, tetangga kita atau orang yang kita kenal, kalau perlu diantarkan untuk segera bisa mendapatkan vaksinasi. Makin cepat kita menyelesaikan vaksinasi kepada usia di atas 60 tahun, makin cepat kita memulai vaksinasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadia. Semoga ini Mas Pinkan kejawab ya pertanyaannya dan yang lain juga pasti banyak nih saya yakin yang penasaran dengan pertanyaan yang serupa dengan sama Mas Pinkan. Memang vaksinasi ini kalau kita simak dari berbagai paparan termasuk paparan yang tadi ada prioritas-prioritasnya. Kenapa ada prioritas itu seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa tahapan itu dibuat memang karena vaksinnya terbatas. Saat ini seluruh dunia sedang memperebutkan vaksin yang sama untuk mempercepat pemulihan dari
virus COVID-19 ini. Dan kuncinya sebenarnya bagi yang memang sudah waktunya divaksin, jangan sampai ditunda agar bisa segera divaksin sehingga tahapan-tahapan selanjutnya bisa segera dimulai. Begitu dok ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Nadia dan Mas Vinkan untuk jawaban dan pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin akan saya kembalikan nih ke Mbak Noni Wibisono. Dari Puskesmas Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini dok, terkait untuk percepatan vaksinasi terhadap lansia. Yang saya perhatikan kan untuk saat ini di Jawa Barat sendiri sedang berlangsung sentra vaksinasi ya dok ya. Udah Ibu Novi gitu. Sentra vaksinasi dari Jawa Barat. Nah, maksudnya gini dok, untuk saat ini kan untuk di ujung tombak kesehatan itu adalah Puskesmas dok. Nah, bisa nggak sih dok untuk percepatan itu? Kenapa kita tidak jemput bola aja berdasarkan kewilayahan gitu dok? Jadi dropping aja vaksin itu ke kita, ke kami, ke Puskesmas. Nanti kami akan berkoordinasi terkait kewilayahan ke RW. Jadi kalau misalkan menurut saya dengan adanya sentra vaksinasi, menurut saya itu masih belum efektif gitu dok untuk percepatan itu, karena keluhan di kami juga para lansia termasuk pasien-pasien saya mengeluhkan yang pertama dari segi jarak dok. Jadi memang vaksin itu gratis, tetapi ongkosnya yang tidak gratis dok. Terkadang ada satu wilayah dengan ojek pun dia perlu mengeluarkan uang sekitar 30.000 sampai 50.000 gitu dok, kalau untuk ke sentranya itu. Jadi menurut saya apakah ada suatu solusi mungkin memanfaatkan puskesmas yang sudah terbina kewilayahannya itu dok. Jadi mungkin dropping dari vaksinnya itu diperbanyak langsung ke puskesmas gitu dok, seperti itu. Dan yang kedua dok, terkait isu-isu yang vaksin AstraZeneca ini yang untuk penggumpalan darah itu bagaimana ya dok ya? Karena di kalangan kita sendiri ada kekhawatiran gitu, bila mana di lapangan kita sudah menggunakan AstraZeneca ini, ada kekhawatiran bagi kami timbulnya KIPI gitu ya, karena di berita sempat saya lihat itu persentasenya KIPI-nya mungkin di atas berapa? 10% ya dok, untuk kalau saya salah gitu ya. Jadi itu bagaimana ya? Apakah AstraZeneca sasarannya ke rumah sakit saja yang memang dilakukan cek terlebih dahulu baru disuntikan dibandingkan dengan Sinovac? Mungkin itu sih dok. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Dr. Nurul. Mungkin boleh langsung dijawab, silakan Dr. Nadia. Ini pertanyaan cukup spesifik sekali. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Nanti saya bagi dua sama Prof. Iris ya, izin ya Prof. Yang kedua itu kan tentang efek samping. Itu yang lebih meyakinkan itu Prof. Iris nanti yang berbicara ya. Jadi mengenai vaksin di Puskesmas, Dok. Jadi kami memang juga mencatat bahwa data kontribusi Puskesmas itu jauh lebih besar. Saya rasa ini nggak masalah karena di DKI Jakarta Puskesmas juga melakukan kerjasama dengan RT RW setempat melakukan vaksinasi, diatur jadwalnya sehingga mereka memberikan nanti Puskesmas kemudian turun sama seperti kita dulu melakukan sweeping seperti itu ya dok, posyandu untuk bayi, balita, kemudian ini juga dilakukan di DKI Jakarta. Jadi kita turun sampai tingkat kelurahan, dari mereka aja kelurahan itu melakukan vaksinasi, tapi setelah koordinasi dulu dengan Pak RT RW setempat sehingga memang dipastikan sudah ada jumlah tertentu dari lansia untuk mendapatkan vaksinasi. Saya rasa sih tidak ada masalah dok, itu hanya mungkin kebijakan pada level lokal saja, selain tentunya ada sentra vaksinasi. Jadi sentra vaksinasi ini untuk memudahkan ya, artinya di sentra vaksinasi semua orang akan bisa mendapatkan akses pelayanan vaksin tanpa harus tentunya membawa KTP ataupun memiliki surat domisili, tetapi siapapun juga kita tahu lansia saat ini memiliki KTP yang
beda dengan domisilinya bisa mendapatkan vaksinasi. Dan sentra vaksinasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ya sasaran vaksinasi dalam jumlah besar, karena kalau di sentra vaksinasi itu kan bisa lebih daripada kapasitas puskesmas. Kalau misalnya kita lakukan di puskesmas kan maksimum 200 mungkin orang per hari, karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau di rumah sakit mungkin sampai 500 atau 700 per hari. Tetapi kalau di sentra itu kita bisa lakukan ribuan, jadi 1000 sampai 2000, dan ini sentra ini nanti akan juga membantu tentunya pada saat nanti di bulan Juli di mana sasaran vaksinasi kita itu akan meningkat jauh lebih banyak. Tapi saya sangat setuju untuk dokter memiliki ide seperti ini untuk kemudian berkenan untuk kemudian puskesmas langsung melakukan vaksinasi turun ke tingkat-tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Silakan dok, saya rasa bisa diambil. Jadi tidak harus dilakukan di sentra vaksinasi. Mau di gue. Dan terima kasih juga atas masukannya tadi bahwa lansia memiliki kesulitan ya dalam hal transportasi. Nah ini yang kita juga coba kerjasamakan dengan bagaimana pihak swasta untuk membantu untuk mengantarkan ya sebenarnya para lansia ini ke sentra-sentra vaksinasi. Ini salah satu juga yang kita lakukan. Closing statement para narasumber ya. Mungkin Prof Iris, silakan Prof. Ini nggak ada pemutaran dialog dulu. Silakan Prof Iris. Ya, terima kasih Nadia. Nah jadi memang banyak sekali bukan hoax ya, sebenarnya memang kejadian-kejadian di Eropa waktu itu dinyatakan mungkin karena vaksinasi AstraZeneca, di Norwegia juga ya, bahwa adanya pengentalan darah ya, clotting atau thrombus ya istilah kedokterannya. Tapi ternyata setelah diteliti itu tidak tidak udah gitu yang tahu kondisinya di sini itu cuma lu, harusnya lu bawa satu orang itu sudah punya comorbid. Dan di Eropa memang sering terjadi kasus pengentalan darah tiap tahun, dan itu lebih jauh, angkanya lebih tinggi daripada hanya karena vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bukan sebagai penyebab, tetapi orang yang punya comorbid itu tentu harus dipersiapkan dulu untuk vaksinasi, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh seperti vaksin ataupun obat-obatan yang lain itu membuat satu reaksi dalam tubuh, reaksi imunologi. Dan reaksi imunologi itu bisa reaksi inflamasi. Jadi kalau orang itu punya penyakit komorbid, itu inflamasi akan mudah sekali terjadi. Ya, tapi bukan karena vaksinnya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan inflamasi. Ya, jadi akhirnya dibuktikan bahwa itu tidak berhubungan karena vaksinnya. Lo sampaikan jadi abis udah nggak usah direspon lagi. Pahami ya. Jadi artinya atau nggak apa-apa si Mas siapa Vero-nya bilang terima kasih. Terus kemudian diserahin ke moderator udah gitu. Menyatakan demikian bahwa itu tidak berhubungan. Jadi tetap dilakukan sampai sekarang. Demikian. Ini masih bisa nggak? Audionya masih bisa nggak? Prof Iris untuk pertanyaan, untuk jawabannya, dan Dokter Nadia juga. Menarik sekali, dan mungkin kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke closing statement. Mungkin satu pertanyaan terakhir masih untuk jawab pertanyaan Vinkan. Apa nih baca Vinkan ya? Halo nih dengan Mas atau Mbak Vinkan? Halo Mas, Pak. Wah, halo Mas Vinkan. Selamat malam. Malam, terima kasih Mas Safero. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat para narasumber. Saya Vinkan ya, kebetulan saya di bagian K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Mungkin mau bertanya terkait dengan vaksin mandiri. Udah, makanya maksud gue. Kan kami kan di perusahaan swasta itu kan sudah mendaftar ya dari Kadin dari jauh-jauh hari, itu waktu dari bulan Januari atau Februari kalau tidak salah. Nah, sampai sekarang informasinya masih simpang siur gitu kan, masih simpang siur bahwa ini tuh jadi atau tidak, terus pelaksanaannya kapan, kita masih belum dapat info yang pasti gitu kan. Nah, itu yang pertama yang mau saya tanyakan. Nah, sebenarnya seperti apa sih dan kapan sih, dan apakah vaksin mandiri ini mungkin di bulan puasa nanti udah bisa keluar? Nah, seperti itu sih. Nah, yang kedua, apakah nanti ada kemungkinan di bulan puasa ini, kan tadi kan akan dilaksanakan ya kalau nggak siang malam ya. Nah, apakah kemungkinan itu juga akan dibuka untuk umum atau hanya masih
berfokus di yang sampai saat ini adalah program lempar pertanyaan. dengan lansia ya. Lempar terakhir doang kan. Closing. Itu Mas Safero, terima kasih. Namanya siapa Mas Safero ya? Baik, terima kasih banyak Mas Pinkan untuk pertanyaannya nih. Ini cukup menarik dan spesifik. Kayaknya Mas Pinkan ini termasuk Jangan salah satu sampai yang tapi nggak pas sabar gue untuk ngomong divaksin. audio robot juga. Udah semangat banget ya pengen divaksin, sampai nunggu-nunggu vaksin mandiri untuk masyarakat itu kapan sih? Dan apakah di masa puasa ini bisa nih dapetin vaksin untuk masyarakat? Nah mungkin boleh nih dijawab untuk Dokter Nadia. Silakan Dokter Nadia. Iya, jadi Mas Pinkan harap bersabar ya. Pertama bahwa yang kita sebut sebagai vaksin mandiri itu adalah vaksinasi gotong royong. Namanya juga udah nama vaksinasi gotong royong ya. Jadi vaksin ini adalah vaksin yang akan disediakan oleh perusahaan ataupun badan usaha atau badan hukum untuk karyawan atau karyawatinya. Boleh juga untuk keluarganya kalau terima kasih kepada para narasumber mau memberikan vaksin, dan nanti menyuntikannya kan juga masih harus dilakukan, atau artinya ada beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk memberikan penyuntikan tersebut yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta ya. Jadi kalau untuk masyarakat itu maksudnya nggak usah dengan pakai janji closing Bapak statement Presiden lagi kalau bahwa menurut gue. Vaksinasi akan Mau diberikan foto bareng secara nggak ini? gratis untuk seluruh sasaran vaksinasi. Jadi masyarakat tidak perlu membeli karena pasti Karena akan tadi disediakan part of oleh the pemerintah. rundown. Hanya yang perlu For some adalah people, they kesabaran. might think that Karena it's kita necessary sama-sama gitu sedang untuk berjuang, taking pictures. kita sama-sama sedang berusaha. Tidak ada perluannya untuk buru-buru untuk divaksin, tetapi tunggu, karena kita harus menyelesaikan dulu kelompok yang pertama ini, kelompok yang paling rentan, kelompok yang paling beresiko, dan tentunya kelompok yang merupakan garda terdepan. Jadi Mas Pinkan bersabar ya, insya Allah akan dapat gilirannya segera. Kita akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum ini sekitar bulan Juni. Untuk itu sekarang tolong dibantu, yuk ajak orang usia di atas 60 tahun, tetangga kita, atau orang yang kita kenal, kalau perlu diantarkan untuk segera bisa mendapatkan vaksinasi. Makin cepat kita menyelesaikan vaksinasi kepada usia di atas 60 tahun, makin cepat kita memulai vaksinasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadia. Semoga ini Mas Pinkan kejawab ya pertanyaannya, dan yang lain juga pasti banyak nih, saya yakin yang penasaran dengan pertanyaan yang serupa dengan sama Mas Pinkan. Memang vaksinasi ini kalau kita simak dari berbagai paparan, termasuk paparan yang tadi, ada prioritas-prioritasnya. Kenapa ada prioritas itu? Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa tahapan itu dibuat memang karena vaksinnya terbatas. Saat ini seluruh dunia sedang memperebutkan vaksin yang sama untuk mempercepat pemulihan dari virus COVID-19 ini. Dan kuncinya sebenarnya bagi yang memang sudah waktunya divaksin, jangan sampai ditunda, agar bisa segera divaksin sehingga tahapan-tahapan selanjutnya bisa segera dimulai. Begitu Dok ya? Terima kasih banyak waktu kami pada malam hari ini. Vaksinasi aman, puasa aman. Dan tentunya juga terima kasih banyak dengan narasumber kami pada malam hari ini. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, ada Bapak Mas Duci Baitlawi, ada Profesor Iris Rizali. Masya Allah. Semoga kita senantiasa sehat dan tentunya bisa terhindar dari COVID-19 dan tentunya bisa segera usai pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Saya akan bersama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.